Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Azral Samudra dengan NIM 09011282160063 dari jurusan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cyber ethics. Di sini saya memiliki beberapa pembahasan dari cyber ethics itu. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua jenis-jenis cybercrime, yang ketiga pelanggaran, yang keempat kasus, yang kelima pencegahan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pengertian dari cyber ethics. Cyber ethics adalah seperangkat prinsip moral dan nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan internet. Cyber ethics membahas tentang bagaimana orang seharusnya bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam hal penggunaan teknologi digital, termasuk menghormati privasi, keamanan, dan integritas data, serta menghindari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau kelompok tertentu. Cyber ethics juga mencakup isu-isu seperti kejahatan cyber, penipuan online, penyalahgunaan informasi pribadi, pelanggaran hak cipta, kebebasan berekspresi, dan pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi dalam pekerjaan dan bisnis. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab dan etis dalam penggunaan teknologi digital dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaannya. Mari lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu ada jenis-jenis cybercrime. Di sini ada beberapa jenis-jenis cybercrime yang saya rangkum ya. Itu yang pertama ada phishing. Phishing adalah jenis kejahatan cyber di mana para penjahat cyber membuat email atau situs web palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi atau rincian kartu kredit. Yang kedua ada malware. Malware sendiri adalah jenis seperangkat lunak yang dirancang untuk merusak sistem komputer atau mencuri data sensitif. Ini dapat disampaikan melalui lampiran email, situs web berbahaya, atau perangkat lunak terinfeksi. Yang ketiga ada hacking. Hacking juga adalah merujuk pada mendapatkan akses tidak sah atau yang bisa disebut dengan bajakan ya, atau ilegal ke sistem komputer atau jaringan. Peretas dapat mencuri data, menginstal malware, atau merusak sistem. Keempat ada serangan denial of service yang biasa dikenal dengan DOS. Serangan DOS dirancang untuk membanjiri situs web atau jaringan dengan lalu lintas, menyebabkannya menjadi down atau tidak tersedia. Yang kelima ada pencurian identitas. Ini adalah jenis kejahatan cyber di mana informasi pribadi seseorang dicuri, seperti nomor asuransi, sosial, atau informasi kartu kredit. Lanjut, ada cyberstalking. Cyberstalking sendiri adalah penggunaan internet atau perangkat digital lainnya untuk melecehkan, mengintimidasi, atau mengancam seseorang. Kemudian ada ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi file korban, membuatnya tidak dapat diakses sampai tebusan dibayarkan. Kemudian ada sextortion. Sextortion adalah jenis kejahatan cyber di mana seseorang diancam atau dipaksa untuk mengirimkan gambar atau video seksual eksplisit yang kemudian digunakan untuk memeras mereka. Kemudian ada cyberbullying. Cyberbullying adalah penggunaan internet atau perangkat digital lainnya untuk melecehkan, mengintimidasi, dan merendahkan seseorang. Kemudian ada ancaman insider. Ancaman insider merupakan ancaman yang berasal dari dalam organisasi. Mereka dapat mencakup pencurian informasi rahasia atau sabotase sistem komputer. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya yaitu pelanggaran-pelanggaran dalam cyber ethics. Yang pertama, pencurian identitas. Mengambil atau menggunakan identitas orang lain secara ilegal, termasuk penggunaan akun media sosial atau email yang tidak sah, merupakan pelanggaran etika cyber yang serius. Kemudian ada peretasan. Melakukan peretasan atau hacking ke dalam sistem atau jaringan komputer orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar etika cyber dan dapat merugikan orang lain secara finansial atau emosional. Yang ketiga ada penggunaan software bajakan. Menggunakan atau mendistribusikan software bajakan adalah pelanggaran hak cipta dan juga melanggar etika cyber. Yang keempat ada spamming. Spamming sendiri adalah tindakan yang mengirimkan email atau pesan spam berulang-ulang dan tidak diminta dapat merugikan penerima dan mengganggu komunikasi yang sebenarnya.
Yang kelima ada cyberbullying. Ada cyberbullying lagi nih, yaitu mengintimidasi, mengancam, atau mengajar orang secara online dapat menyebabkan kerugian emosional dan psikologis pada korban dan melanggar etika cyber. Yang keenam, ada memposting informasi pribadi. Mengungkapkan informasi pribadi pada orang lain secara tidak sah, termasuk nomor telepon, alamat, atau data sensitif lainnya yang merupakan pelanggaran etika cyber dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Yang ketujuh, membuat virus atau malware. Membuat atau menyebarkan virus atau malware secara sengaja untuk merusak komputer orang lain melanggar etika cyber dan dapat menyebabkan kerugian keuangan dan reputasi yang signifikan. Selanjutnya, ada kasus-kasus yang biasa terjadi di cyber ethics. Lagi-lagi ada cyberbullying nih. Pertama, ini adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain melalui media digital. Ini bisa meliputi pengiriman pesan kasar atau menghina, pengungkapan rahasia pribadi, atau penyebaran rumor palsu. Undang-undang yang dilanggar pada kasus yang satu ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan ITE. Pasal 27 ayat 3 tentang ancaman kekerasan atau intimidasi yang menggunakan media elektronik. Kemudian ada cyberstalking. Cyberstalking adalah tindakan mengikuti, mengintai, atau mengancam seseorang secara online. Ini dapat mencakup mengirim pesan yang tidak diinginkan atau memposting komentar yang mengganggu pada media sosial seseorang. Undang-undang yang dilanggar pada cyberstalking ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sama saja seperti cyberbullying ya. Yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pasal 27 ayat 1 tentang ancaman yang menggunakan media elektronik. Kemudian ada phishing. Phishing adalah tindakan menipu seseorang untuk memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit melalui email atau situs web palsu. Undang-undang yang dilanggar pada kasus yang satu ini ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pasal 45A ayat 1 tentang pencurian identitas elektronik atau data elektronik. Kemudian ada hacking. Hacking adalah tindakan meretas ke sistem komputer atau jaringan untuk mengakses data pribadi atau informasi rahasia. Undang-undang yang dilanggar pada kasus ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pasal 30 tentang merusak atau mengubah data elektronik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 43 ayat 1 tentang pembobolan atau peretasan sistem telekomunikasi. Yang terakhir ada revenge porn. Revenge porn sendiri adalah tindakan memposting atau menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa izin mereka. Undang-undang yang dilanggar juga adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat 4 tentang penyebaran informasi yang merugikan menggunakan media elektronik. Setelah ada kasus-kasus, maka muncullah pencegahan dari cybercrime itu sendiri. Yang pertama ada pelatihan etika cyber. Pelatihan etika cyber dapat membantu orang memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan internet, serta cara untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis dalam penggunaannya. Kemudian ada kebijakan keamanan dan privasi. Organisasi harus memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang jelas dan efektif untuk melindungi data sensitif dan informasi pribadi dari serangan cyber dan penyalahgunaan. Kemudian ada keamanan perangkat lunak dan sistem. Menjaga perangkat lunak dan sistem terbaru dengan pembaruan keamanan dan penggunaan program antivirus yang terbaru dapat membantu mencegah serangan cyber. Kemudian ada pendidikan tentang risiko dan bahaya online. Meningkatkan kesadaran tentang risiko dan bahaya online termasuk cyberbullying, pencurian identitas dan penipuan dapat membantu mencegah pelanggaran etika cyber. Penggunaan etis teknologi informasi dan internet. Bertindak secara bertanggung jawab dan etis dalam penggunaan teknologi informasi dan internet seperti menghindari penyebaran informasi yang salah atau merugikan dapat membantu mencegah pelanggaran etika cyber. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan mengenai cyber ethics. Kasus-kasus pelanggaran cyber ethics menunjukkan pentingnya pemahaman tentang nilai dan prinsip moral yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan internet.
Penggunaan teknologi informasi dan internet yang tidak etis dapat menyebabkan kerugian bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan yang efektif, seperti pelatihan etika cyber, kebijakan dan keamanan, privasi, pendidikan tentang risiko dan bahaya online, dan penggunaan etis teknologi informasi dan internet. Kesadaran tentang isu-isu etika cyber dan praktik bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan internet adalah penting untuk memastikan bahwa teknologi informasi dan internet digunakan secara positif dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai cyber ethics. Bila ada kekurangan saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.